Sobat Pratama, selamat datang di Pajak Biasa Aja. Berita-berita terkini seputar perpajakan dibahas secara biasa dan gitu-gitu aja. Berita pertama, pajak karbon molor, tanda RI nggak serius hadapi ancaman. Ih, ngeri. Lagi-lagi pemerintah kita ngebatalin pemberlakuan pajak karbon. Ya, udah biasa. Gue bacain ya beritanya. Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS Bima Yudhistira menyesalkan keputusan pemerintah yang akhirnya menunda implementasi pajak karbon untuk pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Jadi, menurut Bima Yudhistira, penundaan pemberlakuan kebijakan ini menunjukkan inkonsistensi pemerintah dalam memitigasi perubahan iklim. Gak usah heran deh terkait inkonsistensi ini, kan udah dari dulu ya. Bima juga bingung dengan sikap pemerintah yang pada akhirnya menunda penerapan kebijakan pajak karbon. Terlebih, kebijakan ini akan ditunda sampai 2025. Padahal kan ya, Sobat Pratama, pajak karbon ini dianggap sebagai salah satu solusi untuk menurunkan emisi karbon. Jadi, kenapa harus ditunda mulu ya? Selain itu, di dunia internasional, Indonesia udah gembar-gembor siap menjadi salah satu negara yang mendukung dan partisipasi aktif dalam upaya menangani persoalan iklim dunia yang salah satunya disebabkan oleh tingginya emisi karbon ini. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi, bilang kalau ada dua indikasi yang mendasari penundaan kebijakan pajak karbon ini. Yang pertama, bisa jadi Bu Menteri Keuangan nggak sepenuhnya mendukung komitmen Pak Presiden dalam hal transisi energi. Yang kedua, adanya kekuatan lobi oligarki yang kuat sekali. Itu kata beliau loh ya. Berat nih kalau udah masuk ranah politik. Emang sih setiap keputusan dalam kebijakan ekonomi nggak lepas dari unsur politik. Jangankan pajak karbon, sidang isbat nentuin lebaran aja ada kaitannya sama politik dan ekonomi. Percaya nggak? Isu implementasi kebijakan pajak karbon ini sudah sering jadi headline news alias berita utama di mana-mana. Tapi inti beritanya semua sama. Kalau nggak ditunda, diundur. Yeah. Kalau udah diundur, ditunda lagi. Yeah. Terus ditunda lagi. Yeah. Tapi dari berita ini masih ada hal positif yang bisa diambil. Pemerintah berani kasih statement kalau pajak karbon nggak jadi diterapin di tahun ini ataupun di tahun depan, melainkan di tahun 2025. Jadi, para pecinta lingkungan nih nggak di-PHP-in sama pemerintah. Semoga aja sih komitmen negara kita untuk membantu memitigasi persoalan iklim nggak pernah kendor, meskipun regulasi penanganannya terus-terusan molor. Berita kedua, Sri Mulyani sebut minuman manis dalam kemasan berpotensi kena cukai pada tahun 2023. Wah. Seriusan nih, minuman manis dalam kemasan bakal jadi barang kena cukai. Kabar baik atau kabar buruk nih, Lur? Pemerintah menargetkan penerimaan cukai mencapai 245,4 triliun di tahun 2023. Angka yang cukup fantastis dibandingkan target penerimaan tahun lalu sebesar 203,92 triliun. Ku bacain sedikit beritanya ya. Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI menyepakati kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan dan plastik masuk dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023. Namun, implementasinya akan mempertimbangkan kondisi ekonomi. Rupanya pemerintah nggak main-main nih buat meningkatkan target penerimaan cukai di tahun depan sampai harus melakukan ekstensifikasi cukai melalui penambahan barang kena cukai. Ada rencana apa sih dari pemerintah sampai harus kayak gitu? Pemerintah katanya akan mencari titik keseimbangan dari rencana ekstensifikasi ini dengan memilih instrumen kebijakan yang masuk akal, mempertimbangkan dari sisi kesehatan dan juga lingkungan. Menurut Sri Mulyani, minuman manis termasuk juga produk plastik dianggap memiliki dampak negatif dan berbahaya. Makanya, minuman manis dalam kemasan berpotensi jadi kena cukai tahun depan. Iya, bagus. Tapi menurut kalian, untuk kondisi saat ini udah pas belum sih kebijakannya, Lur? Tahu. Cukai minuman manis dalam kemasan pasti berpengaruh positif terhadap kesehatan kalau jadi diterapin cukai. Konsumsi pasti turun, sementara katanya Indonesia sedang proses pemulihan ekonomi. Padahal PPN aja udah naik loh. Lucunya, wacana ini muncul karena cuitan viral yang sempat diklaim oleh salah satu konsumennya bahwa satu produk minumannya itu manis banget, kayak pakai gula 3 kilo. Kasus ini sempat ramai loh di media sosial, bahkan sampai ada salah satu akun di Twitter yang ikut-ikutan mencuitkan masalah ini. Kalau dilihat dari tujuan pengenaannya, seperti halnya plastik dan rokok, seharusnya kebijakan ini sih diterapin dari dulu, supaya ada pengendalian konsumsi mengingat efek buruknya. Mudah-mudahan penerapan pajak ini tidak terlalu banyak menimbulkan pro dan kontra kayak penerapan cukai rokok, supaya Indonesia nggak jadi ranking kelima dari penderita diabetes terbanyak di dunia. Berita ketiga. Pemerintah ungkap strategi kejar target perpajakan 2023 yang tertinggi dalam sejarah.
Di tahun 2023, target penerimaan pajak merupakan yang tertinggi loh dalam sejarah. Gue bacain beritanya ya. Pemerintah dan DPR RI telah sepakat menetapkan target penerimaan perpajakan 2023 sebesar 2021,2 triliun. Angka ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah pun telah menetapkan strategi untuk mengejar target penerimaan itu. Jadi, menurut Badan Keuangan Fiskal atau BKF, dalam rangka mengejar target penerimaan pajak 2023, pemerintah berencana melakukan reformasi perpajakan yang berfokus pada perbaikan sistem perpajakan agar lebih sehat dan adil. Dan strategi-strategi yang dipakai antara lain penggalian potensi, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan perbaikan tata kelola dana administrasi melalui inovasi layanan. Jadi, intinya kebijakan penerimaan perpajakan 2023 akan diarahkan untuk mengoptimalkan pendapatan negara yang nantinya akan mendukung transformasi ekonomi dan upaya pemulihan ekonomi. Dan melalui cara ini, pemerintah optimistis penerimaan pajak 2023 bisa naik 5% dari APBN 2022. Kenapa sih pemerintah mati-matian naikin target penerimaan? Alasannya sih, karena udah nggak ada lagi keuntungan dari komoditas dan nggak ada lagi penerimaan dari program pengungkapan sukarela. Bener-bener dah. Pemerintah emang lagi lari maraton. Gue lanjutin baca beritanya ya. Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau Banggar DPR mematok target penerimaan pajak tahun depan di 1.718 triliun, naik dari rencana awal yang tercantum dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara atau RAPBN tahun 2023. Ibu Menteri Keuangan kita ngasih statement bahwa target pendapatan negara sementara yang disepakati dengan Banggar DPR adalah sebesar 2.463 triliun rupiah. Di sini, penerimaan pajak yang jadi kontributor utama yaitu 1.718 triliun. Target yang benar-benar optimis ya. Lebih lanjut, Ibu Menkeu kita yakin bahwa target tersebut bisa dicapai di 2023 karena kondisi ekonomi yang lebih baik dan juga PPN yang menjadi penopang pertumbuhan pajak tahun depan. Gue lanjutin baca beritanya ya. Sri Mulyani yakin target penerimaan pajak 2023 bisa tercapai karena proyeksi kondisi ekonomi yang lebih baik. Dia pun menyebut bahwa pajak pertambahan nilai atau PPN akan menjadi penopang pertumbuhan pajak tahun depan. Sejalan dengan keyakinannya bahwa ekonomi yang bertumbuh pada konsumsi akan tumbuh. Rupanya pemerintah ngandelin PPN. Logikanya penerimaan pajak pasti akan naik. Tapi di tengah kondisi ekonomi yang belum betul-betul pulih, apa pemerintah nggak mikirin lagi bakal adanya ketimpangan ekonomi? Mau si miskin dan si kaya, semuanya rata harus nanggung PPN. Mana BBM juga naik karena harga minyak mentah dunia naik. Serba salah ya jadi pemerintah. Walaupun penerimaan pajak udah naik, tapi pemerintah nggak bisa serta-merta ngasih tambahan besar-besaran subsidi BBM karena kuotanya udah habis per Oktober 2022. Kebijakan fiskal mengenai subsidi BBM ini sedang disesuaikan kembali walaupun faktanya memang sulit juga buat pemerintah terkait subsidi BBM ini. Naiknya target penerimaan pajak sebenarnya kan memang untuk perbaikan dan pembangunan dan juga kesejahteraan rakyat. Tapi kalau pemerintah terus-terusan subsidi BBM bisa nggak kelar-kelar masalahnya. Yang ada malah makin numpuk utang lagi. Kebayang nggak? Dalam Perpres 98 tahun 2022, pemerintah telah memperbarui perhitungan kompensasi subsidi BBM, LPG 3 kg, dan listrik dalam APBN 2022. Dari yang tadinya 152,5 triliun rupiah menjadi 502,4 triliun rupiah. Dan menurut Ibu Sri Mulyani, angka sebesar 502,4 triliun rupiah itu setara dengan pembangunan di daerah tertinggal dan terluar. Nah, buat masyarakat yang hobi demo kalau BBM naik, kayaknya perlu dipikirin juga masyarakat daerah tertinggal dan terluar yang perlu banget dibantu. Kira-kira bisa tercapai nggak ya apa yang sudah ditargetin pemerintah? Tapi yang penting pencapaian penerimaan pajak itu harus berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Bener nggak? Ya. Bener nggak? Ya. Demikian pajak biasa aja. Sampai ketemu di pajak biasa aja selanjutnya.